Salam genre. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi seminar Forum Genre Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini saya ngambil judul kurang lebihnya Genre Menatap Masa Depan Berselimut Kabut Pandemi COVID-19. Materinya saya buat sesimpel mungkin. Jadi kalau di ini saya memang sengaja tidak saya buat normatif karena memang situasi saat ini situasi yang tidak normatif. Kalau teman-teman semuanya melihat kondisi saat ini, merasakan, mengalami ya situasi pandemi COVID-19 ini, dampaknya luar biasa sekali di semua sendi kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan kita sangat terpuruk sekali. Istilahnya orang Jawa sambat, tidak ada yang tidak sambat. Ya, korban material, korban nyawa sudah terhitung lagi. Seolah dunia ini lost control, tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi, mampu mengendalikan, mampu memprediksi keadaan ini akan berakhir kapan. Entah di negara, bahkan negara-negara, semua negara di belahan dunia itu sudah buat sebuah kebijakan dengan stay at home dan yang lain-lain untuk mengatasi penyebaran masif COVID-19. Bahkan bulan kemarin kan kita sudah menyatakan new normal. Tapi ternyata new normal pun juga belum bisa menghambat perkembangan virus ini, karena virus ini terus bermutasi. Bahkan informasi terakhir, virus-virus yang bermutasi saat ini itu memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi iklim daerah masing-masing atau negara masing-masing. Bicara masalah pandemi, saya sendiri sampai speechless. Jadi hanya batin saya mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seluruh sendi kehidupan manusia diuji, bahkan kebertuhanan manusia pun diuji. Contohnya, bagaimana mungkin selama ini kita meyakini masjid, tempat ibadah, tempat yang bersih, tempat yang suci pun harus diblokir dan tidak bisa kita melakukan ibadah di sana. Sulit sekali untuk menjawab sebuah pertanyaan, apa yang saat ini bisa kita lakukan selain pasrah dan berusaha sebatas kekuatan manusia. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara berisik, kebetulan ini saya lagi di sekolah ya, kebetulan lagi mendampingi anak-anak OSIS dan anak-anak dan ya beberapa perwakilan saja dan bisa bersih. Isu yang berkembang saat ini dan menjadi dinamika yang ada di masyarakat kita ini, kita misalnya gini, seorang pelajar nih, saat ini kita ingin mengonsep masa depan terkait dengan pendidikan yang sedang di SMA maupun yang baru lulus. Kita dihadapkan pada permasalahan memaksa kita jalan di tempat, bahkan berpikir mundur dengan berbagai macam pertimbangan. Masalah kesehatan kita, kemudian kondisi kesehatan lingkungan kita, kondisi keamanan lingkungan, kondisi ekonomi, birokrasi pemerintah, dunia swasta, dalam lingkaran setan yang tak berujung. Tapi sebagai generasi muda, apalagi Anda semuanya yang tergabung dalam genre generasi yang punya rencana, apakah kita begitu saja pasrah, mungkin menyerah? Kan tentu tidak. Terlebih generasi saat ini, generasi muda saat ini yang masuk, saya katakan generasi Z, generasi Z yang lahir di atas tahun 1990 atau juga biasa disebut generasi milenial. Anda yang lahir di dunia teknologi, di dunia internet, saya yakin Anda lebih siap menghadapi kondisi saat ini dibanding generasi saya, generasi Y, bahkan generasi X sebelum saya. Saya saat membuat materi ini sempat ada ide, terlahir ide sebuah puisi. Kalau berkenan saya bacakan ini mengalir begitu saja. Saya dapat puisi inspirasi.
menatap harapan, menatap masa depan. Kabut pandemi masih tebal menyelimuti kehidupan, seolah semua pupus, semua terhenti. Tak ada cahaya yang mampu menembus kepekatannya, hanya kekuatan batin dan pikir sebagai harapan. Buang jauh rasa pesimismu, kubur dalam-dalam keterpurukanmu. Mulailah menatap ke depan, menata hati dan pikiran menuju masa depan. Maaf ya, mungkin nggak begitu bagus, tapi menurut saya ini isinya cukup menggigit dan cocok untuk di materi ini. Oke, kita lanjut ya, dikit lagi. Saat ini adalah saat yang tepat generasi muda untuk mengejawantahkan makna new normal sebagai tatanan kehidupan baru. Siap beradaptasi dengan perubahan besar di semua sendi kehidupan. Ini yang saya katakan tadi. Jadi generasi Z ini lebih siap menghadapi perubahan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak kan sekarang hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang tidak etis menjadi budaya baru. Contohnya, biasanya budayanya salaman kalau bertemu, sekarang tidak bersalaman. Bahkan sesuatu yang tidak etis itu menjadi sebuah aturan dalam birokrasi, misalnya jadikan SOP. Bagaimana sih SOP orang melakukan rapat, orang melakukan apapun di masa pandemi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti perubahan. Dan saya yakin ada generasi berencana siap melakukan perubahan itu. Biasanya saya mengajarkan ini dengan 3 hal, yaitu perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai saat ini juga. Berikut saya sampaikan langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan generasi muda atau pelajar. Di antaranya adalah menjadi genre, jadi Anda tepat sekali mengikuti kegiatan ini. Aktif di organisasi generasi berencana. Tentu generasi berencana itu memiliki yang biasa disebut PWATS. PWATS itu planning, organizing, actuating, controlling. Planning itu rencana, organizing itu manajemen, actuating itu action dilakukan, kemudian controlling itu evaluasi. Sejauh mana sih apa yang sudah kita lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian bangun karakter, karakter diri. Karena karakter itu sulit dirubah, bahkan impossible. Karakter itu harus dibangun sejak dini. Kemudian asah kepekaan, jeli melihat peluang. Bongkar pribadi yang dulu. Ini saya pinjam kata-katanya siapa? Pengamat dosen dari UI. Bisa pakai kata dulu. Jadi jangan diartikan dung itu kepura-puraan atau menutupi kelemahan diri atau gengsi. Padahal kita nggak mampu. Bongkar kepribadian seperti itu. Kita jujur pada diri sendiri. Kemudian gali potensi diri dengan dasar kembangkan bakat dan minat. Diawali dari bakat dan minat, karena ini menjadi modal Anda untuk menjadi pribadi yang berkembang. Be yourself, jangan pernah jadi orang lain, jadilah diri Anda sendiri. Karena setiap individu itu unik. Istilahnya individual differences. Setiap individu memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, tentu punya potensi masing-masing. Istiqomah, konsisten, optimis, positive thinking, dan selalu bersyukur. Insya Allah semuanya akan bisa kita atasi. Oke, terus bagaimana kita menempatkan diri kita dalam situasi yang seperti saat ini? Apa kita terpuruk? Tidak. Kita harus melihat keadaan dari sudut pandang yang positif atau menguntungkan untuk diri kita sendiri. Maksudnya menguntungkan diri kita, jangan sampai kita justru terbawa oleh situasi. Di antaranya menguatkan keyakinan bahwa sesulit apapun keadaan pasti ada jalannya. Kemudian Anda coba pakai teori analisa SWOT dengan memanfaatkan kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Ini luar biasa kalau Anda bisa manfaatkan ini. Misalnya saja, situasi pandemi ini kita nggak bisa bersosialisasi bebas dengan orang lain. Kita bisa manfaatkan teknologi untuk
Yang ketiga ini mengendalikan dan mengontrol dunia nyata melalui dunia maya. Ini luar biasa teknologi ini. Kemudian membiasakan sifat fleksibel dan dinamis menghadapi keadaan, menghadapi perubahan. Kita harus segera menyesuaikan diri. Oke, sedikit lagi. Teknik belajar sukses ya. 1, menjadi manusia pembelajar. Ini wajib, manusia yang haus akan ilmu. Kemudian merubah mindset. Belajar tidak hanya di sekolah, bahwa belajar itu bisa di mana saja. Belajar bisa kapan saja. Belajar bisa hal apa saja. Kemudian pilih gaya belajar listening, visual atau kinestetik. Kemudian sekolah saat ini kita pandang sebagai lembaga formal. Kalau kita maknai konotasinya ya formalitas. Jadi jangan tergantung semuanya pada sekolah. Tapi harus menyandarkan tanggung jawab masa depan pada diri sendiri. Kemudian bersosialisasi di lingkungan yang positif dan membangun, di rumah maupun lingkungan masyarakat. Dan bergaul dengan orang-orang yang visioner, orang-orang yang punya impian. Saya terakhir ini, pandemi COVID-19 bukan penghalang tapi peluang. Nah ini ruhnya di sini. Kalau Anda ingin bisa eksis di masa seperti ini. 1, manfaatkan situasi. Jangan sia-siakan waktu sedetik pun, penuhi dengan kegiatan-kegiatan produktif. Produktif itu berarti menghasilkan, bermanfaat. Baik material, baik ilmu, baik apapun itu, tapi ada produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah integritas tinggi. Integritas itu apa? Kesungguhan, keseriusan. Ya, jangan punya hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tetapi punya integritas. Aku temenan kie loh ya, berjuang. Kemudian kegagalan bagi orang lain itu jangan kamu pandang kegagalan untuk dirimu, tapi kegagalan bagi orang lain adalah kesuksesan bagi kita. Kemudian selalu punya harapan baru. Kemudian selalu punya harapan baru itu Anda ejawantahkan lagi dengan tatap masa depan seperti Anda menatap foto kekasih Anda. Tentu dengan kebahagiaan, ya, dengan romantis dan lain-lain. Intinya kebahagiaan, dan perjuangkan kesuksesan Anda seperti Anda memperjuangkan cinta. Bagaimana sih aku naksir dia, tak perjuangan dia harus jadi milikku. Begitu juga kesuksesan Anda harus Anda perjuangkan. Oke, demikian tadi materi. Insya Allah yang singkat ini bisa mewarnai pertemuan kita. Nanti tinggal dilanjut sesi tanya jawab. Mohon maaf kalau waktunya